warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anita Rahmalia, NIM 215221123, Indriani 215221124, Safira Ayu Putri 215221126, Malika Sofatiani Andi 215221127, Maulana Ahmad Hamim 215221128, Nafi Nur Hayati 215221129, dan Ria Wina Widiastri 215221130. Di video kali ini, kita dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mata kuliah Matematika Ekonomi, yaitu tentang sistem bilangan. Kira-kira di materi sistem bilangan ini apa saja ya yang akan dibahas? Supaya tahu, silahkan simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan? Jadi pengertian dari bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Suatu bilangan itu disimbolkan dengan adanya angka. Bilangan itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan nyata atau real dan bilangan khayal atau imaginer. Kita masuk pada pembagian bilangan yang pertama, yaitu bilangan nyata atau real. Bilangan nyata adalah bilangan yang jelas sifatnya. Apakah bilangan itu negatif atau positif? Seperti contohnya 1 minus 1 atau 2 plus 2, begitu seterusnya. Dan bilangan nyata ini juga masih dibagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Selanjutnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional yaitu hasil bagi antara dua bilangan pecahan desimal tak terbatas dan tak berulang. Contohnya pi yang dilambangkan dengan 22/7 atau 3,14 dan eksponensial yang dilambangkan dengan huruf seperti E. Sedangkan bilangan rasional yaitu hasil bagi antara dua bilangan pecahan desimal terbatas dan desimal berulang. Bilangan rasional dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan atau disebut juga sebagai bilangan penuh. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut sebagai bilangan asli, merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Sementara itu, bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Selanjutnya, bilangan asli terbagi lagi menjadi bilangan ganjil genap, prima, dan komposit. Bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan yang bukan kelipatan 2 atau nilainya gak habis jika dibagi 2. Kebalikannya, bilangan genap merupakan himpunan bilangan kelipatan 2 atau nilainya akan habis jika dibagi 2. Lalu bagaimana dengan bilangan prima dan komposit ya? Bilangan prima merupakan himpunan bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Contohnya nih, 2 merupakan bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 2. Kalau bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima, berarti contohnya 4 tadi, bilangan 4 lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima karena bisa dibagi 1, 2, dan 4. Jadi 4 termasuk bilangan komposit. Rasional atau pecahan. Bilangan pecahan adalah bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika yang dinyatakan menjadi A per B, di mana A menjadi pembilang dan B adalah penyebut. Dalam bahasa Inggris, bilangan ini namanya fraction. Terdapat beberapa jenis bilangan pecahan dalam matematika. Pertama, itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang mana nilai penyebutnya itu lebih besar daripada nilai pembilangnya. Contohnya 5/6, di mana 5 menjadi pembilang dan 6 adalah itu penyebut. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah jenis bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan ini biasanya berbentuk C A per B, di mana C adalah bilangan bulat, A per B adalah bilangan pecahan. Contohnya 1/4. 1 itu sebagai bilangan bulat dan 1/4 itu adalah bilangan pecahan.
Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah jenis nilai pecahan yang bilangan penyebutnya dengan besaran 10, 100, dan seterusnya. Adapun cara penulisan pecahan desimal yaitu menggunakan koma. Seperti contohnya bilangan persepuluhan 2/10. 2/10 jika ditulis pada pecahan desimal 0,2. Kemudian bilangan perseratusan seperti contoh 25/100. Maka jika ditulis dengan pecahan desimal 0,25. Yang keempat yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah dua atau lebih pecahan dengan perbandingan nilai dari pembilang dan penyebut sama. Contohnya seperti 2/5 dan 4/10, di mana dua bilangan ini merupakan pecahan senilai. Berikut teman-teman yaitu tanda-tanda ketidaksamaan. Yang pertama, tanda yang seperti ini. Ini merupakan tanda kurang dari, lebih kecil dari. Kemudian ini lebih besar dari. Kemudian yang ini lebih kecil dari atau sama dengan. Kemudian yang ini lebih besar dari atau sama dengan. Perbandingan antar bilangan. Jika A kurang dari sama dengan B, maka min A lebih besar sama dengan min B. Sedangkan jika A lebih besar sama dengan B, maka min A kurang dari sama dengan min B. Jika A kurang dari sama dengan B dan X lebih besar sama dengan 0, maka X A kurang dari sama dengan X B dan sebaliknya. Jika A kurang dari sama dengan B dan X kurang dari sama dengan 0, maka X A lebih besar sama dengan X B dan sebaliknya. Jika A kurang dari sama dengan B dan C kurang dari sama dengan D, maka A plus C lebih besar sama dengan B plus D dan sebaliknya. Relasi bilangan dibagi menjadi 6. Yang pertama, kaidah komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A dan A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, kaidah asosiatif, yaitu A plus B dalam kurung plus C sama dengan A plus B plus C dalam kurung. A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C dalam kurung. Yang ketiga, yaitu kaidah pembatalan. Jika A plus C sama dengan B plus C, maka A sama dengan B. Jika AC sama dengan BC dan C bukan sama dengan 0, maka A sama dengan B. Yang keempat, kaidah distributif, yaitu A dikali B plus C sama dengan AB plus AC. Yang kelima, unsur penyamaan, A plus min 0 sama dengan A. A kali I sama dengan A banding I sama dengan A. Yang keenam, yaitu kebalikan. A plus min A sama dengan 0, A kali I sama dengan I. Contoh sistem bilangan operasi tanda penjumlahan. Jumlah bilangan negatif dan bilangan positif adalah bilangan positif apabila harga mutlak bilangan pertama lebih kecil dari harga mutlak bilangan kedua, atau bilangan negatif apabila harga mutlak bilangan pertama lebih besar dari harga mutlak bilangan kedua. Min A ditambah plus B sama dengan plus C jika A lebih kecil dari B. Contoh, min 4 ditambah plus 6 sama dengan plus 2. Min A ditambah plus B sama dengan min D jika A lebih besar dari B. Contoh, min 9 ditambah plus 6 sama dengan min 3. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.